dari kesetiakawanan. Ini barisan tak bergendang berpalu. Kepercayaan tanda menyerbu. Sekali berarti sudah itu mati. Ayo. Ujian di setiap perjalanan. Kekonyolan di berbagai adegan. Hingga kisah percintaan. Kelihatannya cuman film komedi biasa. Tapi siapa sangka cerita di balik film ini ternyata diambil dari kisah nyata. Dan yang lebih mengejutkan, kisah nyata ini diambil dari teman Andika Pratama. Gua nggak tahu. Yang gua tahu ya Bang Vino. Ya, Iya kan? Ya. Terus ada lu dengan rambut pink. Ya. Karakternya dia bang tapi suka dangdut. Dengan senyumanmu membuat aku lesu darah. Sungguh begini dirimu. Minta diriku membawakan bulan ke Bangkok. Tarik dong. Dangdut. Itu kuat banget karakternya. Dan Itu setelah itu cerita gua almarhum tahu. temen gua. Oh iya Bang. Jadi gue punya temen namanya Yogi. Gue lupa berapa tahun gue di Jakarta, gue denger almarhum Yogi ini Iya. kuliah di IKJ. Berapa tahun kemudian, gue denger dari orang film, dia mulai jadi Astrada. Tadinya Astrada. Nah, waktu dia Astrada itu, dia cerita masalah satu sutradara, namanya Bang Ocai. Dia yang bikin Pangil Love itu. Dia cerita lah tentang hidupnya di Malang. Secara garis besar, film Pang in Love ini bukan sepenuhnya karangan, melainkan diambil dari pengalaman nyata teman Andika Pratama yang pernah hidup sebagai anak pang. Waktu dia beneran dulu ikut komunitas pang apa segala macam. Benar-benar cerita itu realita hidupnya. Seperti itu. Meskipun ada bumbu-bumbu percintaannya Ya, mungkin pastilah. ditambah-tambah lah Ya. ya. Bang Ocai memutuskan untuk gue jadiin film ya. Dia Makku wis tuwek, Cak. Lesak wal. Kayak gara-gara sakti semalam. Makanya, walaupun terlihat kocak, ada bagian yang sebenarnya real. Oh Maya, sepura nono aku. Gak sempet nyatano cintaku iki nang awakmu. Durung, Cak. Oh coba tadi aku, Cak. Dan yang bikin ceritanya makin dalam, salah satu tokoh di film ini sebenarnya adalah teman dari Andika itu sendiri. Namun, kenapa pada akhirnya Andika yang menggantikan peran temannya tersebut? film ya. Dia setuju dan dia harus main di film itu. Pulang syuting judul lain, naas lah kecelakaan di Radio Dalam. Terus tiba-tiba datanglah tawaran casting ke gua. Ketemu si Bang Ocai. Sutradaranya. Pas gue datang, yang pertama kali ditanyain, lu kenal Yogi? Ini cerita tentang dia. Terus harusnya ini dia yang main. Merinding gue. Peran gue itu harusnya dia yang main. Karena memang ceritanya dia kan. Oke. Kalau dipikir-pikir, ini bukan cuma acting ya, tapi seperti dititipin ceritanya dari teman Andika. Dan mungkin itu yang bikin aktingnya terasa lebih natural. Walaupun kadang tetap absurd ya. Nah, yang lebih gila lagi,
Proses syuting di film ini tidak dilakukan di satu tempat atau satu kota. Bukannya kamu mau ke Jogja? Emang ini di mana, Pak? Bromo. Dek, Ini di mana, Pak? Semarang. Semarang. Iki Jo, makam Bung Karno. Mereka benar-benar keliling kota ke kota. Syuting tuh 30 hari lebih. Ada 10 kota pokoknya, kita naik bis ke tiap kota itu. Sini memang bener, misalnya di Cepu ya di Cepu, Semarang ya Semarang gitu. Di Malang juga di Malang gitu. Buat syutingnya. Nah, begitu Sesuai alur dari cerita tersebut. Makanya, walaupun film ini penuh komedi, tetap terasa beda. ya, Gua seneng banget dengan karakter lu di situ. gue suka banget itu. Ini jujur dari dalam hati. Baju basket. Aduh, masih inget gue. Jadi Singkatnya apa tuh, Dek? Karena di balik ketawa ada cerita yang nyata yang dibawa di dalam layar kaca. Dan tanpa kita sadari, kita bukan cuma menonton film, namun juga menyaksikan kisah hidup seseorang yang diceritakan dan dikemas kembali dengan cara yang lebih ringan dan komedi. Apa, Mak? Katenan dikon. Ika lho uruken sik. Loh, cepetan. Iya, Mak. Mungkin hal ini yang bikin Punk in Love tetap dikenang sampai sekarang. Karena di balik ceritanya ada sesuatu yang benar-benar pernah terjadi secara nyata.